Video kali ini saya akan bahas kampas ganda Suzuki Next yang lagi viral-viralnya ini, yang bisa dipakai di semua tipe Honda sama Yamaha ya. Tepatnya tuh di Matic yang cc-nya kecil 110 cc. Tapi ini sebenarnya nggak bisa asal pasang. Banyak sih di YouTube beredar ya, itu mereka itu ngasih masukan atau ngasih cara tuh bisa langsung pasang atau PNP ke semua Matic Honda ataupun yang Yamaha yang cc-nya 110 cc. Tapi mereka nggak ngerti kekurangan menggunakan kapas ganda tuh apa maksudnya kapas ganda Suzuki Next itu apa. Mereka nggak ngejelasin, mereka cuma bilang asal PNP, asal pasang pas udah pasti tarikannya enak. Dan banyak juga yang review tarikannya memang enak, memang bagus. Tapi soal pemasangan itu sebenarnya nggak bisa asal pasang ya. Yang perlu kalian perhatikan itu nanti saya akan jelaskan. Memang sih harganya tuh sangat-sangat murah, jauh-jauh murah dibandingkan asli punyanya kampas ganda asli punyanya Honda ataupun yang Yamaha ya. Kalau dibandingkan produknya MEP, ini sama juga kampas ganda, ini harganya masih lebih mahal ya ketimbang ini aslinya punyanya Suzuki Next ya. Suzuki Next ini jauh masih lebih murah. Tapi yang perlu saya peringatkan lagi, ini kalian catat baik-baik, ini tidak bisa asal pasang, harus ada penyesuaian juga. Kalau kalian asal pasang, memang sih untuk pemakaian awal itu memang enak, tarikannya enak memang di awal-awal atau tarikan awal pokoknya. Tapi untuk daya tahannya itu ya, daya tahannya itu kalian perlu perhatikan lagi. Daya tahannya tuh kuat apa enggak, daya tahannya tuh kalau kita menggunakan kampas ganda Suzuki Next ini. Kemarin saya kan kedapatan ke Sumpen ya. Motornya itu Beat Echo. Nah, awalnya kan saya mau pasang kapas ganda Suzuki Next, tapi saya nggak jadi pasang. Kenapa? Alasan nanti saya akan jelaskan, plus lengkap detailnya nanti saya akan jelaskan. Ini saya kasih tahu dulu, saya kasih perbandingan dulu ya. Ini awalnya saya mau pasang di motor Beat Echo-nya atau Beat Echo-nya, terserah lah mau bilang apa, saya susah juga nyebutinnya. Tapi saya nggak jadi, saya pasang menggunakan punyanya ini produknya NPP. Tapi ini starter kasar ya, mungkin ini tidak terlalu kelihatan jelas karena saya menggunakan kamera depan pakai kamera belakangnya. Pokoknya ini agak kebalik ya, menggunakan kamera depan agak kebalik. Nanti video lengkapnya sudah saya bilang, nanti saya akan pindahkan kameranya. Nah, ini punya starter kasar tapi saya pasang di Beat Echo starter halus. Nah, saya juga sudah siapkan nih puli belakang kampas ganda punyanya Scoopy K81 ya. K81 itu bisa dipakai juga sama Beat Echo ya, Beat Echo Scoopy Donut, yang Scoopy bannya ring 12 ya, bukan yang keluaran terbaru sekarang ini ya, yang rangka dibilang rangka lah, yang lagi viral-viral itu rangka esapnya. Ini kampas saya sudah siapkan juga bahannya. Langsung saja ya, saya akan pindahkan kameranya biar lebih jelas lagi penjelasannya. Nah, sesuai janji saya tadi, saya akan bahas kampas ganda asli Suzuki Next sama punyanya NPP ya. Untuk produk asli kampas ganda punyanya Honda atau produknya asli Honda AHM itu bisa kalian lihat di channel selanjutnya atau channel berikutnya. Makanya kalian jangan pernah sampai ketinggalan info-info atau video channel-channel saya yang lain ya. Itu jangan sampai
kalian ketinggalan, karena ini ilmu sangat penting. Sekarang saya akan langsung saja unboxing. Yang pertama itu kampas ganda Suzuki Next. Untuk kemasannya seperti ini. Kalian baca sendiri dan kalian perhatikan sendiri kan, dan kalian simak sendiri. Ini original punyanya Suzuki Next. Kodenya kalian perhatikan sendiri. Ini keluaran terbaru ya, 2023. Tanggal 12 bulan 6 2023. Keluaran terbaru. Ini serinya nih. Serinya yang di atas. Nah, langsung saja unboxing. Untuk kemasan dalamnya, kodenya ada juga seperti ini. Untuk yang satunya ini ya. Ini kampas gandanya. Saya perlihatkan dulu detail-detail kampas gandanya. Nanti kalau sudah saya perlihatkan semua, baru nanti akan saya jelaskan. Termasuk punyanya NPP. Kalian perhatikan aja dulu baik-baik. Bentuk atau kemasannya seperti apa. Dari ciri-ciri kampas ganda yang original ya. Ini dia bagian belakangnya. Ini. Terus bagian samping. Nah, bisa dia fokus. Bagian samping. Terus bagian atas atau depan. Ini ada kode serinya juga. Terus yang satunya sama, ada kode serinya. Ini saya taruh dulu. Terus bagian NPP untuk kemasan luarnya ya, kalian perhatikan baik-baik. Ini serinya nih K44 ya, K4400 ini serinya nih, berarti starter harus bisa dipasang di Scoopy. Starter halus, starter kasar bisa dipasang juga ya. Terus ya, pokoknya ke beat juga bisa dipasang, mau beat starter halus, starter kasar juga bisa. Pokoknya PNP ke semua motor Matic Honda yang cc-nya kecil ya. Bukan yang cc-nya gede. Kalau cc-nya gede itu beda lagi, kampas gandanya tuh ukuran gede. Pokoknya ini PNP ke semua Matic Honda yang cc-nya kecil. Tapi yang perlu kalian perhatikan nanti penjelasannya dalam pemasangan tuh harus kalian perhatikan nanti akan saya jelaskan. Tidak bisa asal pasang sembarangan. Sebenarnya sih produk NPP sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya, cuma saya nggak sempat upload ya, karena kesibukan atau kepadatan jam kerja saya di bengkel maupun di rumah ya. Itu sangat-sangat padat, jadi saya nggak bisa ngupload karena perlu di edit. Kalau nggak diedit, satu ya bisa makan durasi panjang, sama lagi satu ya videonya kelihatan acak-acakan. Tapi kebanyakan video saya acak-acakan karena itu dah, kalau kita buat video sambil di jam kerja itu banyak gangguannya. Kan ada biasanya konsumen datang isi angin, ganti oli, nyerpis. Nah itu dah. Belum lagi yang berat-berat ya, kayak turun mesin, terus benerin perkabelan, kelistrikan. Itu kalau kita sambil buatin konten di jam-jam kerja itu sulit. Makanya saya buat konten tuh kalau enggak di malam hari ya seperti ini, pas posisi nutup ya, pas libur. Pokoknya pas punya waktu luang lah, baru saya bisa buat video sama ngupload video. Nah ini. Nah sekarang saya akan bahas yang ini dulu ya. Ini bisa dipakai ke semua tipe Matic Honda yang cc-nya kecil ya, yang saya bilang. Ke semua Matic Honda yang tipe cc-nya kecil, bukan yang cc-nya gede. Yang kalau cc gede itu yang mulai 150
125 sampai 150 cc. Tapi Matic Honda kan yang 125 tuh kayaknya nggak ada ya, nggak ada kayaknya. Pokoknya dia tuh yang ada tuh 150 cc sama yang 110 cc, bahkan ada yang 105 cc ya, 105 cc. Nah, kalau kalian mau pakai ini saya ajarkan tekniknya. Kalau kalian mau pakai ini, itu kalian harus, misalnya kan ini punyanya starter halus ya. Kalau kalian mau pasang di starter kasar, intinya kalau kalian mau pasang harus satu set seperti ini. Satu set seperti ini. Kalian tidak boleh pasang hanya kampas gandanya saja ya. Pasang kampas gandanya saja. Itu kalian nggak bisa, alias nggak PNP ya. Misalkan mau pasang di starter kasar, tapi kalian hanya pasang kampas gandanya saja, itu tidak PNP karena kampas gandanya tuh beda ya. Kampas gandanya tuh beda. Jadi kalau kalian mau pasang ke Matic Honda starter kasar, ini kalian harus pasang satu set. Mau kalian pasang ke starter halus juga harus juga satu set ya. Satu set baru dia mau PNP atau bagus hasilnya. Hasil jadinya tuh mau bagus. Misalnya tadi ditulisannya kan punyanya Beat apa tadi lupa saya. Beat Pop ya, Beat Pop. Misalnya kalian mau pasang di Scoopy Donut yang ring 12 starter halus, atau kalian mau pasang di Scoopy yang starter halus. Nah, ada dua cara. Ini bisa kalian langsung pasang PNP lebih bagus, atau kalian perhatikan kan ada macam dua ya. Kampas gandanya ada macam dua. Nah, ini kampas gandanya. Ini ada macam dua. Ini sama dia berbahan plat, pakai bahan plat ya. Berbahan pakai ini penutup platnya. Ada yang nggak pakai penutup plat ya. Ini sama memakai penutup plat, cuma penutup platnya sudah saya bongkar. Nah, ada dua tipe. Nah, seperti ini, tidak pakai penutup plat. Kalau kalian hanya mau ganti kampas gandanya, kalian perhatikan ini kampas gandanya tuh sama apa enggak. Soal lekuannya nih sama apa enggak nih lekuannya nih. Karena ada macam dua ya yang starter halus. Nah, starter halus ada macam dua lekuannya nih loh. Ya, di bagian dalam lekuannya nih lekuannya nih. Ini kalian perhatikan baik, ini sama apa enggak. Kalau dia sama, bisa kalian langsung pasang ya, langsung pasang. Tapi kalau dia beda, lebih aman, lebih bagus, kalian langsung pasang ke ini, langsung kalau mau cari amannya langsung ganti satu set aja ya. Punyanya PNP punyanya NPP bisa langsung pasang itu langsung PNP. Soal tarikannya enak apa enggak, udah pasti enak ya, tergantung yang masangnya ya. Kalau masang awur-awuran, tangannya kasar, sama aja bohong. Tarikannya nggak akan terasa bagus ya. Soal kan banyak mekanik atau bengkel ya, atau siapapun lah, itu mereka hanya asal pasang, tapi mereka nggak setting, maksudnya nggak setting tuh seperti ini. Nah, ini mangkok kampas gandanya ini. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini bisa langsung pasang PNP ya. Itu terkadang mereka hanya langsung pasang. Itu mereka enggak praktikan di bagian sini. Di bagian sini tuh. Nah, di bagian sini tuh bersih apa enggak, atau kotor atau licin ya. Kalau kotor mereka harus bersihkan dulu, Terus kalau licin, nah ini kan licin. Nah, ini licin. Ini licin tuh mereka sebenarnya harus amplas dulu, harus amplas, baru nanti pokoknya mereka kalau yang bagus kan mereka setting ini, mereka bersihkan, mereka amplas ya. Yang licin ini mereka amplas, biar nanti kalau dalam tarikan awal atau pas dipakai itu dia nggak slip. Kalau udah licin gini slip, sama lagi kotor. Kalau kotor nih slip, dia akan mengotorin kampas gandanya ini ya, akan mengotori kampas gandanya, itu yang menyebabkan slip. Kalau licin juga sama, dia tidak akan menekan sempurna di kampas gandanya ini, itu maka akan menimbulkan slip. Sama saja seperti kampas rem tromol ya. Kalau kampas
Ini sama saja seperti kampas rem tromol. Ciri kerjanya, kalau di bagian tromol ini sudah rusak atau hal apa kotor, apa licin seperti ini, sudah pasti nanti daya cengkramnya itu berkurang ya, alias selip, tidak mencengkram bagus. Kalau di rem tuh dia masih jalan, masih lolos istilahnya. Itu dah istilahnya slip ya, slip. Ini pembahasannya mungkin agak banyak ya, soalnya ini ilmu penting nih. Banyak yang nggak bahas video-video detailnya tentang cara pemasangan kampas ganda ya, terutama kampas ganda Suzuki Next. Terus yang bikin tarikan nggak enak lagi sama seperti ini. Di bagian sini kan ada gemuk-gemuk ya, di bagian sini ada gemuknya, dalam sini agak ada gemuknya. Ini enggak kelihatan ya, enggak kelihatan. Ini ada itu kan keringnya, kelihatan kering. Kalau yang sering bongkar atau sering nonton channel otomotif pasti tahu. Nah, itu kering. Itu sebenarnya ada gemuk CVT ya, ada gemuk CVT. Kalau mekanik nakalan, mereka langsung pasang, mereka langsung pasang direct. Terus konsumennya kan balik lagi. Kok udah diganti, udah diperbaiki, udah diservis menurut mereka ya, kok masih saja tarikannya tuh nggak enak gitu kan, keluar biaya lagi ya. Oh, ininya yang kurang, akhirnya biayanya jadi membengkak, biayanya membengkak. Saya punya, kadang banyak orang yang nggak ngerti ya, konsumen yang nggak ngerti, ada harga, ada kualitas. Sebenarnya saya kalau masang kampas ganda, kalau pingin tarikannya enak, itu yang saya bilang tadi, saya akan full servis total. Di bagian sininya akan saya bongkar semua. Itu saya akan bersihkan, saya akan kasih gemuk-gemuk. Kalau gemuknya itu enggak ada ya, atau kering, itu saya bakal kasih gemuk. Tapi sebelum itu saya cuci bersih dulu, cuci bersih, baru saya kasih gemuk. Terus sama di mangkoknya juga saya servis full total, saya setting pokoknya. Banyak mereka yang istilahnya banyak nggak tahu ya, wah kok mahal gitu. Yang pertama yang bikin mahal tuh ada harga, ada kualitas. Saya bisa bilang tadi, saya sekali nyeting sekali jadi, itu nggak bakal balik lagi, bisa tahan awet sampai bertahun-tahun ya, tergantung pemakaian. Beda sama orang bengkel nakalan. Kalau bengkel nakalan sudah pasti yang satu, barangnya tuh yang dipasang tuh sudah pasti KW. Banyak mekanik atau bengkel nakalan bilang asli, toto barangnya KW. Terus asal pasang, enggak disetting, enggak diservis. Itu akhirnya orang balik berkali-kali, sampai berapa kali itu tetap yang saya bilang tadi, tarikannya tuh nggak enak, tetap ditarikan uang, dibilang gini, ininya lagi yang kena, ini lagi, akhirnya itu dah biayanya membengkak. Dari yang saya bilang tadi, saya misalnya minta harga segini, itu jadinya 3 kali lipat di harganya saya. Nah, itu dah mereka nggak ngerti atau dibodohin sama dibilang harganya barangnya itu asli, harganya tuh murah. Tahu-tahu mereka dikasih harga ya, barang harganya segitu ya, dapatnya dibilang harga asli, dibilang barang asli, harganya itu sedikit lebih murah, tapi barangnya tuh barang KW yang dipakai atau dikasih. Akhirnya ya mereka ketipu. Sama seperti yang saya bilang nih ya. Nah, ini saya belum bahas kampas ganda, saya bahas dulu punyanya NPP. NPP ini sebenarnya sudah kepasang ya, sudah laku. Ini kodenya KZL, bit epi starter kasar ya. Tapi ini bisa dipasang ke semua Matic Honda. Dengan catatan, kalian harus pasang seperti saya ini, harus pasang satu set gini ya, satu set. Baru dia PNP atau tarikannya mau bagus. Kalau kalian hanya pasang kampas gandanya saja itu nggak bisa kepasang ya, karena kampas ganda itu saya bilang ada macam dua, beda dia. Kalau dia pas sama kalian pasang nggak masalah, tapi kalau beda jangan dipaksakan ya.
Itu sama saja bohong, sama saja bohong. Itu malah tambah merusak dia. Tapi intinya kalau kalian mau bagus, kalian harus ganti satu set. Kalau kampas ganda yang starter halus, starter kasar itu jangan enggak, ciri-cirinya nggak ada plat ini, nggak ada plat ya. Kalau starter kasar bisa nggak dipasang ke starter halus? Bisa, asalkan ini kalian harus ganti satu set. Ini buktinya. Ini saya pasang di bed Echo starter halus ya, starter halus. Ini padahal punyanya Beat Heavy starter kasar, dengan catatan harus ganti satu set dengan cara kalau pingin enak ya, saya bilang tadi harus disetting semua, ini harus disetting semua ya. Kalau pingin enak, ini sebelum orang yang kesini kan, yang saya bilang tadi, orangnya tuh habis kena tipu sama bengkel, habis 800, tetap saja motornya itu tarikannya tuh nggak enak, malah tambah berat. Tidak di 80 km tuh nggak apa, nggak narik itu, malah nyari ke 80 tuh susah katanya. Sudah susah, suaranya juga berisik di bagian CVT. Katanya sih sudah diganti macam-macam gini-gini, 800 ya, sudah diganti macam 800 gini-gini, tetap saja motornya itu saya bilang tadi bukannya bagus malah tambah hancur. Ada yang dibilang diganti, baru saya bongkar dan ada diganti. Seal kurasnya dibilang diganti, depan belakangnya sama seal puli belakang di gardan. Ini puli belakang ya, di puli belakang itu diganti, tidak diganti. Saya lihat masih aja oli itu merembes dari seal-sealnya itu ya, dari seal-sealnya itu. Kalau kalian tidak ngerti apa yang saya bahas ini, bisa kalian lihat video di channel lain, apa itu yang dimaksud seal kuras, apa yang dimaksud dengan seal puli, bisa kalian lihat. Atau kalian mau nunggu saya, nanti bakalan saya akan bahas juga di video selanjutnya. Makanya kalian jangan sampai ketinggalan video saya kalau kalian ingin tahu detailnya lagi. Apa tuh seal kuras, apa tuh seal puli belakang. Nah, saya jadinya agak ngelantur ya, soalnya nih gara-gara ini dah orang habis kena tipu 800 yang saya bilang tadi. Dibilang diganti padahal nggak diganti barangnya ya. Terus masa habis 800 sampai di bagian box filternya itu ya, kalian tahu nggak di bagian box filternya itu habis 800 tapi nggak dibersihin, nggak disemprot, nggak dibagusin tuh box filternya tuh sama filternya tuh, aduh bener-bener menyedihkan. Abu sama pasir kecil-kecil tuh menumpuk di filter sama boxnya tuh nggak dibersihin. Sampai saya bilang sama orangnya, masa harga 800 sampai barang sepele gini aja nggak dibersihkan filternya. Sampai saya gituin yang punya motor ya. Saya nggak ngeledek yang punya motor, saya cuma kasih tahu itu dah perbandingannya. Saya cuma kasih tahu apa saja yang saya bongkar, langsung ada orangnya, cuma saya nggak sempat videoin. Soalnya itu udah kerjaan saya yang saya bilang tadi. Saya kalau ngevideoin itu pas ada waktu luang ya. Sama lagi satu, ini mau istilahnya mau kerja apa konten ya. Saya lebih utamakan dulu konsumen yang datang dulu ya. Kalau soal konten tuh masalah sekian, saya akan kasih tutorial atau kasih caranya. Karena setiap orang kan kadang kan motornya kan enggak banyak ya, cuma pakai kadang cuma satu, itu pun sering atau tiap hari pakai kerja. Kalau kita sambil buat konten kan istilahnya waktu kan akan makin lama ya, makin jadinya itu makin lama. Akhirnya kan orang nunggunya kan lama, udah nunggu lama sampai orang tuh nggak bisa kerja istilahnya gara-gara kita buatin konten. Saya bilang mau konten apa mau kerja. Jadi saya cari uang yang nyata dulu ya, bukan uang di YouTube. Saya nyari uangnya nyata. Uangnya nyata itu sudah kelihatan, soalnya saya nyari uangnya nyata. Kalau uang di YouTube tuh enggak kelihatan bagi saya. Karena yang lebih menghasilkan tuh yang uang yang nyata ya, uang yang konsumen yang datang langsung ke bengkel istilahnya.
Saya sampai mana lupa. Saya agak ngelantur. Soalnya ini pengalaman bagi kalian ya, jangan sampai kalian ketipu. Nomor satu, jangan sampai kalian ketipu. Ada harga, ada kualitas. Yang saya bilang tadi, ada harga, ada kualitas. Soalnya banyak mereka yang nggak ngerti nih, nggak ngerti. Kadang bungkusnya sama Honda, tapi itu barang KW. Tapi nanti penjelasan di video berikutnya bakalan saya akan buktikan, saya akan bahas. Saya punya barang kemasan Honda, itu sengaja saya beli kemasan Honda, tapi barang itu KW. Kalian tunggu saja. Ini penjelasannya di video berikutnya ya. Nah, saya lanjut di kampas ganda Suzuki Next yang ini. Suzuki Next yang ini. Nah, Suzuki Next ini punyanya NPP. Kalau punyanya yang starter halus, yang starter starter kasar nih. Kalau ini starter halus kan ada kuningnya, kuning. Kalau dia starter kasar, ini saya tidak sempat videoin ya, atau ngefoto. Kalau starter kasar itu dia kuning. Kalau tidak salah kemarin kuning ya, di kuning ya. Kuning itu ciri khasnya atau kodenya. Nah, Suzuki Next sekarang lanjut ke intinya Suzuki Next ini yang saya bilang. Tetap saya bilang ada harga, ada kualitas ya. Memang ini murah, tapi nggak bisa asal pasang. Ini saya lepas dulu, ini nih. Saya lepas dulu ya kampas gandanya ini. Nah, ini sudah saya lepas. Ini kampas ganda. Nah, ini kampas gandanya. Kampas ganda punyanya Beat Echo yang kemarin ya, Beat Echo yang kemarin. Nah, ini dia. Terus kampas ganda yang lebih satu, lupa saya. Nah, yang perlu kalian perhatikan, ini kampas gandanya sama ya. Ini kalian perhatikan. Ini punyanya starter halus, K81 starter halus, tapi dia pakai plat. Ini pakai plat sama seperti ini. Nah, platnya kemana ya? Pakai plat seperti ini. Platnya tuh nggak tahu saya nyimpen di mana platnya. Nah, yang ini pakai plat, yang ini pakai plat, yang ini nggak pakai plat. Tapi ini punyanya Beat Echo ya, starter halus. Kalian perhatikan kampas gandanya dulu. Kalau kalian mau ganti kampas gandanya saja, ya itu bisa, asalkan nih yang saya bilang tadi. Ini lekuannya nih sama, karena ada macam dua ya tipenya. Ini lekuannya harus sama. Kalau dia lekuannya sama, ini lekuan. Kalian perhatikan lekuannya dalam, lekuan di dalam nih sama lekuan di luarnya. Kalau dia sama, bisa kalian langsung pasang. Bisa langsung pasang, ya. Kalau dia lekuannya tidak sama, jangan kalian paksakan pasangnya. Itu sama saja bohong. Nanti malah merusak, bukan tambah bagus. Ini kok beda, yang satu isi plat, yang satu enggak ya. Itu membedakan ya. Itu yang isi plat sama yang enggak, itu membedakan dia. Itu keluaran terbaru apa keluaran lama ya. Ada starter halus yang keluaran lama, ada starter halus yang keluaran baru. Nah, itu cara ngebedain produknya mereka. Tapi kalau soal kampas gandanya sama saja ya. Bisa asal pasang. Ini punyanya Beat Echo yang kemarin. Beat Echo yang kemarin. Ini kalau memakai kampas ganda yang isi plat itu sama saja. Bisa langsung pasang PNP. Bisa langsung pasang. Asalkan satu set seperti ini ya. Kalau kalian mau langsung pasang. Terus ini saya singkirkan, enggak, ini jangan disingkirkan dulu, yang punyanya NPP. Nah, kalau di bagian mangkoknya ini sama semua ya, sama semua. Cuma yang beda itu, oh iya, kalian nggak bisa pasang di punyanya Vario 110 cc ya, 110 cc. Vario lama ya, Vario yang karbu masih karbu. Vario Tekno juga yang masih karbu ya, bukan injeksi. Itu kalian tidak bisa asal pasang. Itu saya hampir lupa ngejelasin.
Kalian nggak bisa pasang menggunakan kampas ganda dari punyanya Honda Scoopy ya, Scoopy, Beat. Pokoknya kalian nggak bisa asal pasang. Memang nggak bisa dipasang karena kampas ganda punya Vario itu gede, beda sendiri. Kalau gede itu kampas gandanya tuh dia tuh cocok punyanya Nmax kalau nggak salah, Nmax sama Matic yang punyanya Honda yang 150 cc ya, kalau nggak salah. Saya lupa juga, kalau lupa ingat kalau nggak salah. Jadi kampas ganda Suzuki Next yang ini sama kampas ganda punyanya Honda Scoopy yang ini atau Beat punyanya Beat itu kalian nggak bisa pasang di Vario yang karbu ya, yang 110 cc sama Vario Teknik itu yang masih karbu, yang masih karburator bukan injeksi. Kalian nggak bisa pasang karena percuma, kampas gandanya yang ini kecil. Kalau kampas gandanya Vario itu gede ya, Vario itu gede. Yang saya bilang ya, ini nggak bisa asal pasang. Ini pirnya ya, pirnya. Ini kampas ganda original punyanya Honda. Kalau punyanya Honda itu di bagian dudukannya nih, tatakannya nih ya. Ini kan posisinya bagian atas, jadinya nanti dia gini ya. Nah dia gini. Ini di bagian dudukan ini, nah dudukan ini itu langsung pas, langsung masuk di ini, di pirnya nih langsung masuk di ini. Nah di pirnya langsung masuk, dia langsung megang ya. Ini kalau saya nggak lepas nggak kelihatannya, sebentar ya. Saya coba lepas dulu. Ini sekalian saya tunjukkan cara ngelepasnya seperti apa. Ini keduanya sudah saya lepas. Ini gampang. Ini tang. Kalau saya tinggal gini. Nah tinggal ini. Ini kalian perhatikan, tinggal saya gini kan. Nah gini kan, sudah keluar dan sudah terlepas semua. Ini nih. Sebentar. Ini agak macet ya, karena ini agak keras, agak macet karena di bagian ini karena lambat ganti di bagian ini udah rusak. Nanti pembahasannya gampang di video berikutnya. Itu saya nggak akan bahas. Ini agak seret. Nah, agak seret. Nah, kalau dibuka gini baru kelihatan maksudnya. Nah, ini dia. Nah, ini kan ada tata. Ini dudukannya. Nah, ini kayak dudukannya, ada kayak kolam. Ini asli punyanya Honda. Ini ya, ini dia tuh langsung harus dikeluarin dulu baru bisa ya kayaknya. Bentar ya. Nah, karena keras, males saya ngelepasnya karena nanti ngabisin durasi. Ini cuma gini aja, yang satunya bisa kelepas. Ini benar-benar kelihatan. Kalian perhatikan dudukannya. Nah, ini tuh dia mau masuk pas di sini ya. Nah, jadi ndak goyang, mau masuk pas di sini. Ndak goyang dia, ya ndak goyang. Ini langsung dia masuk. Ini saya nggak menggunakan cahaya lampu kamera, tapi bentar ya. Saya coba ngidupin cahaya lampu kamera. Nah, jadi lebih kelihatan jelas ya. Nah, ini pas dudukannya masuk sini. Nah, masuk sini. Nah, ini kalau kita balik, ini pirnya juga pas masuk sini, cuma dia longgar ya, karena dia harus ada dudukan pirnya ya, Nah, harus ada dudukan pirnya biar dia itu mau ngepres nggak longgar. Nah, ini produknya aslinya Honda. Kalau di NPP, produknya NPP ini sama punyanya Honda. Ini sama. Nah, kelihatan ya? Ini sama. Ini dia mau diam, dudukannya tuh mau pas, mau diam, mau ngepres, mau diam. Kalau kita balikan menggunakan pir. Nah, ini sama ya. Nah, sekarang kita menggunakan punyanya Suzuki Next. Kalian perhatikan baik-baik. Ini saya menggunakan pir dulu ya. Itu dia ndak mau, itu longgar ndak pas ya, ndak pas.
Nah, enggak sama. Enggak sama. Ini bagian dudukannya ini lebih kecil. Ya, dudukan ini lebih kecil dudukannya. Pir ini lebih kecil. Nah, lebih kecil. Sedangkan saya menggunakan pir saja, itu dia nggak masuk. Alias pirnya kebesaran, sama lagi satu, ininya tuh kecil. Apalagi kalau saya menggunakan dudukan pirnya ini, ya tambah nggak masuk. Nih, ya tambah nggak masuk. Ini nggak masuk nih, ya nggak masuk. Ini malah mainnya nih, nah ini longgar, nggak masuk. Mainnya tuh goyang dia nggak masuk. Sedangkan ini NPP nih, nah ini karena ini press nih, masuk press nih, ini masuk press nih ya, ini press. Ini nih saya contohkan lagi. Ini posisinya masuk nih, ini masuk ini masuk ya. Tuh masuk. Tuh. Ini masuk, mau dia dudukannya pas atau diem dia, nggak kemana-mana. Nah, ini nggak kemana-mana. Yang perlu kalian perhatikan itu dalam pemasangan ya, nggak bisa langsung pasang, harus disetting. Nih, kalian perhatikan nih. Nah, ya, jelas ya kelihatannya nih. Nah, jelas kelihatan. Walaupun tidak dibongkar pun jelas kelihatan. Tapi kalau kalian mau nunggu konten saya yang lain atau video saya yang lain, bakalan saya akan bongkarnya. Saya akan bongkar nih. Nah, itu yang saya bilang tidak bisa asal pasang karena tidak PNP. Kalau di bagian sini, nih pulinya ini, memang PNP memang langsung bisa pasang nih. Nih, memang sama, bisa langsung pasang. Ya, nih. Bisa langsung pasang. Nah. Nih, bisa langsung pasang PNP. Cuma yang dibedanya tadi, didudukan pirnya ini nggak PNP ya. Dudukan pirnya ini nggak PNP. Dia tuh goyang, mainnya tuh goyang, nggak stabil mainnya. Main pirnya tuh nggak stabil, goyang dia mainnya. Kalau ini kan diem dia mainnya tuh diem, pirnya nggak goyang. Kalau dia mainnya goyang ya, mainnya goyang atau mainnya nggak center, nggak stabil mainnya, itu dia bisa kena nih. Nah, bisa gini mainnya. Itu yang bisa bikin nggak awet ya, bikin nggak awet. Nah, ini mainnya tuh gini mainnya. Sedangkan cara kerja sistem pir ini, nah ini yang banyak orang salah paham, nggak tahu. Sistem kerja pir tuh dia itu bukan muter gini ya, bukan muter gini, jangan salah paham, bukan muter gini. Itu dia mainnya nih, saya akan tunjukkan. Itu mainnya tuh naik turun gini, mengikutin ini ya. Naik turun ya, naik turun, mainnya tuh naik turun, bukan muter. Logikanya ya, ini saja mainnya naik turun. Masa ini mau muter mainnya, muter ya, begini terbalik ya, apa namanya, lupa saya bahasanya, berbanding terbalik ya. Nih berbanding terbalik. Sedangkan kalau kita, makanya kemarin saya nggak berani ya pasang punyanya Suzuki Next nih di Beat Echo, karena itu dudukannya itu mainnya tuh nggak stabil, jadi saya nggak berani make. Itu yang saya bilang, karena ini belum saya uji coba ya, belum saya juga uji coba. Sesuatu yang dibilang enak sama orang-orang yang biarpun sampai viral, itu saya nggak bisa langsung terapkan. Itu saya uji coba dulu. Kalau benar-benar enak, saya bilang enak, saya akan pasang.
Kalau benar-benar nggak cocok, nggak bakalan saya pasang ya, nggak bakalan saya akan gunakan, kecuali ada konsumen terdesak itu nggak punya budget lebih atau uangnya pas-pasan, itu akan saya pasang ini. Tetap saya pasang menggunakan teknik, nggak akan saya pasang asal-asalan ya, nggak bakalan saya pasang asal-asalan, tetap saya menggunakan teknik. Jadi sesuatu yang saya selanjutnya, sesuatu yang dibilang viral sama orang-orang, yang dibilang enak sama orang-orang, yang banyak dipakai sama orang, itu saya harus uji coba tes sendiri. Kalau saya istilahnya uji tes yang saya coba sendiri lolos, itu bahkan saya akan terapkan. Kalau nggak lolos, nggak akan saya terapkan. Sama halnya kan merek oli kan banyak sekarang beredar, merek oli keluaran Indonesia itu banyak beredar. Kalau oli dealer, asli dealer kan, atau oli original pabrikan yang terkenal kan, oli asli kan sudah pasti harganya kan maut ya. Makanya banyak sekarang beredar pilihan oli produknya Indonesia tuh yang banyak sih, yang produk yang bagus-bagus ya. Itu banyak bengkel besar-besar tuh bilang oli atau agen besar tuh bilang olinya tuh bagus, tidak masalah, ini oli asli, oli bagus, nggak bikin motor rusak. Itu nggak langsung saya percaya, itu saya uji coba dulu di motor saya sendiri ya, olinya. Itu saya ambil resiko sendiri. Kalau olinya memang bagus, itu motor saya atau mesin saya bakalan awet, nggak rusak. Tapi kalau oli itu oli jelek atau oli palsu, maka motor saya atau mesin saya bakalan jebol. Itu saya terapkan ke motor saya sendiri dulu ya. Kalau memang lulus uji coba, bakalan akan saya pakai ke motor-motor yang lain. Kalau nggak lolos ya, resikonya itu dah motor saya kan rusak ya, motor saya jebol. Saya berani ambil resiko pakai motor sendiri. Kalau orang lain kan enggak, motornya orang lain dipakai praktek. Kalau saya enggak, saya bukan bengkel yang nakalan, karena usaha saya ini pakai terus menerus, enggak dipakai untuk sementara ya. Itu pola pikir saya. Sama seperti halnya kipas ganda ini. Ini belum saya uji coba dulu ke motor saya. Kalau udah saya istilahnya lolos, berhasil, baru saya berani uji coba ke motor orang lain ya. Itu yang saya bilang tadi, pola pikir saya lain dibandingkan sama yang lain, sama bengkel yang lain. Itu saya berani ambil resiko sendiri, saya berani pakai motor sendiri. Kalau misalkan Mas Ganda nih, kalau enggak bagus kan malah motor saya yang rusak ya, bukan motor orang lain. Kalau saya praktikkan menggunakan motor orang lain kan kasihan ya, karena saya bukan bengkel nakalan. Saya lanjutkan lagi. Ini kalian perhatikan ketiganya ini. Ini apakah sama punyanya, ini produknya MPP, tapi sama nih, ini sama persis punyanya Honda, sama persis, cuma ini produknya dari NPP ya. Ini apakah sama, jaraknya ini apakah sama? Ini saya coba bandingin. Ini satu, ini saya nyobanya kan cuma segini ya, nyobanya cuma asal-asalan ya, nyobanya cuma asal-asalan. Kalau saya bilang ini, karena saya nggak bongkar ya, ini kalau saya bilang sama, yang membedakan mungkin cara biar presisi kan dibongkar kita ketahuan presisinya apa enggak. Soal jarak ketiga ini, tiang
yang dudukan kampas gandanya. Kita harus bongkar semua baru kita bisa nuntukkan kepresisinya. Lu ada bahasanya jadi ribet. Kepresisiannya pas apa enggak, baru kita bisa tahu. Kalau saya nyoba kan asal-asalan tadi, nyoba asal-asalan itu di mata saya sama ya, sama. Tapi untuk kepresisiannya harus dibongkar, bongkar, baru kita tahu. Terus yang membedakan cuma diameter lubangnya kalau nggak salah ya. Ini nih, diameter gede tiangnya ini sama lubangnya tuh beda. Kayaknya gedean punyanya Suzuki Next ya, kalau nggak salah. Tapi tunggu aja video berikutnya ya, bakalan saya akan mas tuntas juga. Ini bakalan akan saya bongkar. Tapi untuk sementara waktu ini sudah durasinya sudah lumayan, jadi saya akan bahas itu dulu ya. Sama soal tebelnya ini, tebel kampas gandanya ini nih ya, kalian perhatikan juga. Ini aslinya nih nggak terlalu tebel ya, nggak terlalu tebel. Tapi kalau saya bandingkan ke punyanya kampas ganda NPP, kalian bisa perhatikan sendiri. Kampas gandanya NPP itu lebih tebel ya, lebih tebel. Terus untuk bagian sini tuh dia tuh lebih tebel ya. Ini lebih keluar. Berarti dia lebih tebel ya. Nah, lebih tebel. Kalau punyanya Suzuki Next nih. Nah, kalian bisa perhatikan sendiri. Ini nih dibandingkan punya NPP ini agak tipis dibanding punya NPP. Soal harga ada kualitas yang saya bilang tadi, ada harga ada kualitas. Tidak mungkin harga barang tuh tinggi kualitasnya buruk ya. Tidak mungkin, di mana-mana tidak mungkin. Pokoknya yang saya bilang tadi ada harga ada kualitas. Ini saya sudah capek ngebahas ini ya. Ini yang saya bilang tadi, kalau kalian mau nggak bisa asal pasang harus ada yang disetting. Cara nyetingnya gimana? Tunggu video berikutnya saja. Ini saya sudah udah capek. Saya mau kerja dulu ya. Nanti di video berikutnya bakalan saya akan bahas tuntas, bakalan saya bongkar. Soal itu ya saya bilang tadi ya, nggak bisa asal pasang ya, nggak bisa asal pasang. Ya pokoknya tunggu aja video berikutnya ya. Jangan sampai ketinggalan channel-channel saya yang lain. Untuk hari ini sekian dulu dan terima kasih.